Malam ini kita akan memvideokan sistem wet and dry central system kami, dimulai dari yang dry system menggunakan sistem trickle filter menetes. Yang di dalam tempayan ini isinya adalah biobol yang tidak terendam tapi terteteskan oleh air yang menetes dari wadah yang dibolongi secara merata, yang disebutnya dengan istilah biocascade, yaitu air terjun kehidupan, di mana di dalamnya terdapat bakteri Nitrosomonas. Dengan sistem filter kering ini akan berunjuk kerja 2-12 kali lebih cepat dibandingkan dengan sistem wet biological filter. Nah, ini adalah pompa-pompa yang digunakan untuk mensuplai ke akuarium. Yang besar ini untuk mensuplai ke akuarium, yang kecil di sebelah belakang untuk mensuplai ke drum biru yang berisikan biobol yang tidak terendam. Dan inilah adalah biobol yang terendam dengan sistem chamber. Lalu ini berisi kapas dacron, lalu biofoam, dan yang paling bawah adalah jet match. Ada ball valve, ada banyak pipa untuk mengatur flow daripada aliran air, dan ini adalah penghubung untuk ke akuarium yang paling bawah, sehingga akuarium paling bawah pun bisa disambungkan dengan filter sentral ini. Filter sentral ini bisa membackup 10-12 akuarium, dan untuk filter ini kami mendukung 11 akuarium calon-calon indukan kami untuk membesarkan dan menampung calon-calon indukan kami. Ini adalah red melon basic, dan ini berisi red melon yang sudah merah kepalanya dan sudah merah pipinya, red cape, red melon, and red chick, serta ada juga red golden diamond dengan rim di ujung sayapnya. Lalu ada juga red white. Ini adalah red cape dan red chick, tapi warna di pipi dan kepala agak memudar karena memang kami tidak terlalu memberikan pembangkit warna merah yang eksklusif, karena ikan ini bukan untuk dijual tetapi untuk dipijahkan, untuk disilangkan untuk mendapatkan varian solid red yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu kita naik lagi ke atas. Di sini ada ikan ogon yang sempat makan pemerah sehingga sekarang jadi oranye. Lalu ada red melon basic, ada yellow,
Ini stok-stok yang awal-awal yang sebelum kami kembangkan. Lalu ini adalah ikan pigeon Montana dengan banyak varian. Yang ini adalah pigeon Montana. Lalu ini dengan muka putih, bahkan ada saudaranya yang matanya putih seperti mata kambing. Matanya ringnya tidak merah tapi putih seperti mata kambing. Lalu yang ini mukanya agak cacat tapi dia mempunyai pattern merah yang kuat, dan induknya walaupun sampai terakhir ada yang mati dan yang dijual, merahnya tidak pernah luntur. Di mana sebenarnya ikan-ikan yang merahnya tidak luntur, menurut pengalaman saya selama 30 tahun lebih main diskus, itu hanyalah jenis white base seperti red white, rising sun ataupun red valentine yang tidak pernah luntur sampai di akhir hayatnya. Dan ini adalah breeding stock untuk menyempurnakan pigeon checkerboard kami, dan juga untuk mengeluarkan nanti sedikit persentase dengan silangan dengan stok-stok kami yang lain untuk menghasilkan pigeon jaguar. Lalu di sebelah kanannya ini ikan-ikan brown base yang dipersiapkan untuk menjadi inang asuh, karena biasanya pigeon base atau varian yang lain agak sulit untuk menyusui. Lalu kita naik lagi, ini adalah salah satu jalur untuk kami membuat ikan yellow, karena kami sangat memegang sekali prinsip tidak mau menyilangkan ikan-ikan yang inbreeding atau kawin sedarah, tapi kami membuat penyempurnaan daripada strain-strain kami dengan line breeding. Oleh karena itu kami mengambil dari teman-teman stok-stok ikan mereka untuk kami silakan dengan ikan kami, sehingga menghasilkan ikan-ikan yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu ini adalah stok-stok ikan yang menjadi seperti pigeon Montana, pigeon checkerboard, ada juga yang nantinya ke jalur menjadi pigeon tiger. Dan untuk pigeon ini kurang lebih kami sudah menjalankannya sekitar 10 tahun kurang lebih. Sejak kami punya pigeon basic, lalu kami membeli dari teman pigeon checkerboard dan pigeon tiger yang diimport dari Vietnam. Kita akan melangkah ke sebaliknya, ke akuarium yang berikutnya. Nah, ini adalah stok ikan-ikan yang cenderung garisnya didominasi oleh pattern-pattern yang vertikal. Persentase daripada pasangan yang ini didominasi oleh pattern-pattern yang vertikal. Ada yang barnya 9, ada juga yang barnya 14 seperti ini barnya 14, ini juga barnya 14 yang masuk golongan snack, pigeon snack. Ini juga barnya 14, cuma masih mempunyai kelemahan karena ini dulunya ada darah daripada golden leopard snack, jadi masih ada paperingnya. Tetapi dengan selective breeding dan pemurnian
semakin lama paperingnya ini atau black dusty-nya ini akan semakin hilang. Itulah kenapa diperlukan kesabaran, lalu merawat diskus yang baik dan benar, sehingga jalur-jalur yang kita akan kreasikan dan akan kita sempurnakan tidak menjadi sakit, yaitu menjadi sakit berak putih atau bahkan sampai ke TBC yang paling parahnya, sehingga akhirnya jalurnya putus dan akhirnya kita harus memulai lagi dari awal. Itulah kenapa kami sangat serius sekali selama sudah kurang lebih 3 tahun ini tidak lagi memberi pakan ikan kami dengan pakan dari alam, tapi kami terus meriset bagaimana membuat burger diskus dari pakan berbahan dasar daging ikan yang aman jika diberikan secara eksklusif untuk diskus, dan kami terus juga tambahkan nutrisi-nutrisi, apakah itu vitamin dan mineral yang dibutuhkan secara makro ataupun mikro untuk mendukung kesehatan daripada ikan-ikan diskus kami, sehingga mereka tetap bisa produktif walaupun dengan usia yang relatif sudah cukup tua, dan bisa menghasilkan anak-anak yang sehat karena mereka memiliki intestinal yang sehat. Dan ini adalah salah satu kreasi daripada pigeon snake kami yang garisnya ini cenderung lurus-lurus tipis ke belakang, yang kalau di ikan turquoise disebutnya itu adalah red ribbon. Tapi kami memberikan nama kesayangan untuk ikan yang kami kembangkan ini dengan nama pigeon cherry red snake, sebagai satu pembangkit semangat untuk kami terus tetap bergairah, tetap setia untuk terus berdedikasi mengembangkan budidaya ikan diskus dan membagi pengalaman-pengalaman kami kepada teman-teman sesama. Kalau ini agak pucat nih karena udah malam sini. Ini kami merekamnya jam 11 malam ya. Yang kami akan membagikannya kepada sesama pecinta ikan diskus maupun kepada pemula-pemula, untuk kita saling berbagi ilmu, sehingga akhirnya nanti satu saat ikan diskus Indonesia akan menjadi buah bibir dan pasar internasional akan melirikkan matanya kepada industri budidaya diskus Indonesia, sehingga akhirnya para peternak diskus Indonesia bisa menghasilkan devisa untuk mengurangi defisit neraca daripada perdagangan. Kiranya Tuhan Allah yang maha pengasih dan penyayang dan maha kuasa mendukung apa yang menjadi niat baik daripada saya pribadi dan juga sesama insan pecinta diskus yang tergabung di dalam Indonesia Diskus Community pada umumnya, dan khususnya untuk komunitas diskus kota Bekasi, di tempat dimana saya pribadi berdomisili, supaya diskus Indonesia bisa go internasional dan standar ikan diskus 3K, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, yang merupakan tantangan terbesar, itu bisa kita atasi dan kita bisa mencapai level itu. Selamat malam, God bless,
for all of discus lover.